Shalom dan selamat petang kepada semua jemaat. Pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini diambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 52. Firman Tuhan berbunyi demikian, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami dan menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tema renungan firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada petang hari ini ialah berpisah namun bersukacita. Saudara-saudari, ketika kita berpisah dengan seseorang yang paling dekat dengan kita, sudah pasti semua kita akan meresponi dengan kesedihan dan tangisan. Kemarin 21 Mei 2020, kita telah memperingati hari yang sangat penting di mana Yesus Kristus naik ke surga. Menarik sekali, setelah Yesus terangkat ke surga dan berpisah dengan murid-muridnya, Alkitab berkata bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudari, perpisahan biasanya membawa kesedihan, apalagi Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya selama 3 tahun lebih. Mereka mendengar langsung pengajaran dari mulut Yesus, menyaksikan langsung mukjizat yang dilakukan Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, meredakan gelombang dan angin badai, memberi makan lebih 5.000 orang, membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari kubur. Semuanya itu tersimpan dalam ingatan murid-muridnya. Dan sekarang pribadi tersebut naik ke sorga dan berpisah dengan mereka. Maka respon yang paling wajar adalah sedih dan bingung. Namun beza sekali ekspresi murid-murid ketika berpisah dengan Tuhan Yesus, di mana mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudari, kenapakah mereka meresponi perpisahan dengan sukacita yang besar? Ada 4 poin penting yang menyebabkan sukacita yang besar dalam perpisahan itu. Yang pertama, Yesus telah berjanji akan menyertai. Nah, dalam Injil Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius dimulai dengan nama Yesus Immanuel dan diakhiri dengan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, Immanuel. Jadi dimulai dengan Immanuel dan diakhiri dengan Immanuel. Dan ini berarti saudara-saudari di mana Tuhan akan menyertai kita dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dan Dia tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi walaupun secara fisikal Yesus meninggalkan mereka, namun di dalam kuasa rohnya Ia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia akan menyertai orang percaya sampai dunia ini berakhir. Saudara-saudara, di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini adalah sangat menguatkan bila kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenyataan adanya penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup orang percaya memungkinkan gereja terus wujud hari ini. Poin yang kedua yang membuatkan murid-murid Yesus itu bersukacita ketika berpisah dengan Tuhan Yesus
di mana perpisahan itu ataupun kenaikan Yesus ke surga menunjukkan fakta bahwa Yesus Kristus berasal dari surga dan kembali ke surga. Dalam Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudara-saudara, surga itu benar ada. Lebih dari 600 kali surga disebut di dalam Alkitab. Yesus kembali ke surga, ke tempat ia berasal. Itu sebabnya dia menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara-saudara, dunia yang tempat kita tinggal sekarang adalah fana, tidak kekal. Sebab itu, tiada orang kekal di dunia ini. Setiap hari, kedengaran di sana-sini, orang meninggal dunia. Nah, sebab itulah firman Tuhan menyatakan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 3, dikatakan, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara, apa yang menggembirakan murid-murid Yesus, di mana Yesus pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, ya. Dan murid-murid Yesus tahu bahwa dalam dunia ini adalah fana, dunia ini tidak kekal. Sebab itu apabila Yesus pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat kita orang-orang percaya, inilah yang telah membuat murid-murid Yesus gembira mendengar berita ini, di mana ada hidup yang kekal, ada tempat yang bahagia, yang abadi, yang disediakan bagi kita yang percaya. Dan yang terakhir ialah Yesus berjanji mengutus Roh Kudus. Apabila kita melihat bacaan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 8, firman Tuhan berbunyi demikian, Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berjanji mengutus Roh Kudus, dan inilah yang menggembirakan, memberi sukacita yang besar kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, kita melihat ada dua subpoint di dalam Yesus berjanji mengutus Roh Kudus. Yang pertama ialah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oke. Dan yang kedua ialah Roh Kudus akan memberi kuasa kita di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka inilah yang telah menjadi sukacita murid-muridnya, ya, murid-murid Yesus, di mana memberi keyakinan kepada murid-muridnya bahwa yang pertama, di mana walaupun secara fisikal Yesus meninggalkan mereka, tetapi Tuhan Yesus tetap ada bersama orang percaya, karena dia menyatakan bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, ya. Seperti yang saya katakan tadi, secara fisikal Yesus tidak bersama kita, namun di dalam kuasa Roh-Nya ia tetap bersama dengan kita. Dan selain itu, saudara-saudara,
yang memberi kekuatan kepada murid-muridnya juga ialah di mana kenaikan Yesus ke surga menunjukkan fakta bahwa Yesus Kristus berasal dari surga dan kembali ke surga. Dan yang ketiga, Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan yang keempat ialah Yesus berjanji mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan Roh Kudus juga memberi kuasa kita di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, biarlah sukacita murid-murid Yesus menjadi sukacita kita pada hari ini. Sungguh pun harus kita berhadapan dengan penderitaan-penderitaan yang sementara. Tapi biarlah kita juga tetap bersukacita karena Tuhan bersama kita untuk misinya yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.